أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ustaz Somad, ya, dia selalu miss call saya tengah malam ngajak tahajud. Bagus, berteman terus dengan dia. Tapi dia laki-laki, Pak Ustaz. Kamu, saya perempuan. Oh. Tapi kami pacarannya Islami kok, Pak Ustaz. Mana ada pacaran Islami? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berhubungan laki-laki perempuan yang tak mahram. Saya nggak punya kakak laki-laki, Ustaz. Dia udah seperti kakak saya. Dia udah macam abang saya. Dia udah macam saudara kandung saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam. Kami hubungannya cuma miss call aja kok, Pak Ustaz. Cuma ngajak sholat kok, cuma ngajak pengajian kok. Manggilnya aja Islami. Ya akhi, ya ukhti. Bulan kedua, ya ummi, ya abi. Bulan ketiga, ya almarhum, ya almarhumah. Kalau memang kau bersyukur, putuskan hubungan itu. Lanjutkan dengan yang halal. Kupinang kau dengan bismillah. Hebatnya manusia ini, satu perbuatan salahmu 99 hilang. Tapi hebatnya Allah, satu taubatmu 99 dosamu hilang. Lalu yang kau cari ini ridha Allah apa ridha manusia? Ridha Allah. Kalau mau dicari ridha manusia ini capek kita. Sekali kita salah 99 amal baik kita hilang.
sabar yang paling hebat adalah sabar menahan diri dari zina. Maaf, padahal kesempatan ada, uang ada, badan sehat, tidak ada halangan apapun, tapi dia sabar menahan dirinya. Nah, itu yang luar biasa. Zaman sekarang kalau ada anak muda kaya, terkenal, nggak mau pacaran, itu bukan dibilang sabar, itu dibilang bodoh. Kesempatan muda nggak terulang lagi. Kenapa nggak buat dosa? Tapi ini dosa, tobatnya nanti setelah tua. Dia anggap malaikat maut datangnya setelah pensiun. Aku tidak tahu doaku diterima atau tidak, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena aku yakin doa itu adalah ibadah. Dengan berdoa kita tidak akan menjadi orang sombong. Kalau berhasil, kita tidak akan bangga karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kalau kita gagal, kita tidak akan stres, depresi, stroke, mati. Kenapa? Karena kita berkata skenario rencana Tuhan lebih indah dari yang aku pikirkan. Selalu bersandar kepada Allah. Kalau kau sedang di atas, tempelkan keningmu ke lantai. Bersujud bersimpuh kau rendah di tanah. Kau sedang down, jatuh, maka kau naik ke atas, tegakkan kepalamu, angkat tanganmu. Allahu Akbar. Saya tidak kaya, saya tidak hebat, tapi tidak terlalu susah untuk menjalani hidup. Saya manusia biasa saja. Banyak yang lebih cerdas, banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih sukses. Tapi apa yang saya alami hari ini, saya yakin adalah doa dari ibu saya. Ustaz Somad, nanti selesai pengajian tolong ke rumah sebentar. Ada apa, Bu? Kita makan-makan. Wow, amazing. Saya pun datang, makan, enak, minum. Setelah selesai, Ustadz, kami mau bicara 4 mata. Saya khawatir, jangan-jangan dia mau nawarkan anak gadisnya. Ustadz, bisa kita bicara 4 mata? Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Anak saya kena narkoba, Pak Ustadz. Mantap! Langsung masuk ke BNN. Ini nomornya. Saya nggak sampai hati, terserah. Mau sampai hati, mau sampai jantung. Yang penting saya udah sampaikan, saya pulang. Rupanya diam-diam dia nelpon. Assalamualaikum BNN. Waalaikumsalam. Dapat nomor dari siapa? Dari Ustadz Somad. Oh iya ibu, apa kabar? Bulan depan saya ketemu lagi. Gimana Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Anak saya sudah ditangkap. Sekarang saya nggak pusing lagi, nggak mikir anak saya mabuk di mana. Saya nggak bingung lagi anak saya sakau di mana. Dulu kalau tengah malam jam 2 saya pusing, takut dia ditabrak mobil, takut kumat, takut hilang. Kadang-kadang kamar saya kunci, takut saya terbunuh, tiba-tiba dia hilang kesadarannya. Sekarang saya betul-betul tenang Pak Ustadz. Gimana? Karena udah ditangkap. Apalagi yang mau kita kejar dunia ini? Dunia ini tempat sementara. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustaz Somad mengatakan jangan kejar dunia. Dunia tempat sementara. Besok orang ranai darat tak ada lagi yang pergi ke laut mencari ikan. Kalau ditanya sama istrinya, abang tak ke laut bang? Tak usah kejar dunia. Bukan itu maksud saya. Tetap pergi ke laut, tetap masuk kantor, tetap jadi tentara, tetap jadi polisi, tapi jangan larut sampai meninggalkan sholat. Ini kalau atasan yang menyuruh datang, besok datang jam 7, jam 6.30 sudah datang, siap. Tapi kalau Allah yang memanggil, hayyalas shalah, jam 12, jam 2.30 baru sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri. Kata malaikat ini catat tapi tidak ya. Kenapa orang yang taat sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah. Azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah Nabi pernah berkata, innallaha la yumli lizzalim
Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lizalim, orang zalim itu dia ulur dengan nikmat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, ketika Allah mengazab mereka, tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah, karena kenikmatan sudah habis mereka habiskan di dunia. Sebaliknya ada orang yang di dunia penuh dengan penderitaan, hatta tamshi 'alal ardi makanan 'alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya walaupun setetes, walaupun seujung kuku, walaupun seujung rambut, walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang kelam di tengah malam yang gelap, sudah dihapuskan Allah. Mari kita berfikir bukan menurut cara pandang kita, tapi berpikir menurut cara pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah, setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat, tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Besarkan Allah dalam hatimu, maka masalah hidup akan terasa kecil. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat, sesungguhnya Allah Maha Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk. Sehebat apapun amalmu, kau adalah tetap seorang anak yang dilahirkan tapak kakimu cuma 2 jari lebarnya, panjangmu sejengkal. Saat kau menangis di tengah malam, kau dipeluk ciumnya dengan kasih dan sayang. Bengkok tulang belakangnya, menyempit ususnya, makannya tak pernah kenyang, hidung penciumannya berubah karena hormon demi engkau di dalam. Meregang nyawa dia menangis melahirkan engkau. Kau pikir lahir ke dunia ini seperti bersin? Apa kata Allah dalam Quran? Wahnan ala wahnin. Kalau belum bisa kau bahagiakan orang tua, maka jangan susahkan hatinya. Bahagiakan dia. Mereka tidak minta kau belikan rumah yang megah, mereka tidak minta kau belikan gelang emas yang mahal. Mereka hanya ingin melihatmu pakai baju koko, kain sarung, bersujud. Saat dibukanya pintu, dilihatnya, anak meleleh air matanya karena bahagia. Di saat itulah terbuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dunia terasa sempit, Allahumma qad daqat alaika, Allahumma qad daqat alayya, ya Allah, sudah terasa sempit dunia ini bagiku. Bima rahubat, padahal sebelumnya dunia ini lapang, tapi hari ini terasa sempit. Maka keluar dari mulut, ya Allah, idza daqat alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, hembuskanlah nafas panjang, katakan ya Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau memohon pertolongan, tiada tempat meminta, tiada tempat berharap kecuali Allah. Makna sesungguhnya hidup adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Ketika sakit, sakit itu pun ibadah. Ketika sedang morat-marit itu pun kalau karena Allah maka dia menjadi ibadah. Jangan kita pahami bahwa yang namanya ibadah itu hanya sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Yang namanya ibadah itu hanya baca Quran, baca tabarak, baca yasin, baca fatihah, banyak sholawat. Itulah ibadah. Tidak.
orang yang sakit pun ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi bukan baca Quran, bukan jihad fisabilillah, bukan sholawat, bukan zikir. Ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa, gunakan potensimu, apapun yang terjadi, gunakan. Ini sekarang banyak anak-anak muda nih kehilangan semangat. Kalau engkau kehilangan beras, masih bisa hidup 3 bulan. Kalau engkau kehilangan air, masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau kau kehilangan semangat, kau hanya hidup 3 detik. Tik, 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 mati. Dan sebab itu jangan sampai kehilangan semangat. Bahasa kitanya putus asa. Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak seusiamu, satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Kata-kata hari ini, Kata-kata hari ini, jangan pernah sendirian. Karena sendirian itu banyak godaan. Berjamaah. Alaikum bil jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau katakan pisau silet itu tidak tajam karena dia tidak bisa memotong batang kelapa. Dan jangan kau katakan kampak itu tumpul karena dia tidak bisa mencukur kumis. Semuanya ada porsinya masing-masing. Dia masuk neraka bukan karena tidak sholat. Dia masuk neraka bukan karena tidak puasa. Dia masuk neraka bukan karena tidak haji. Dia sholat, dia berzikir, dia puasa, dia bangun masjid. Dia masuk neraka karena zalim kepada manusia. Dosa kepada Allah bisa ditutupi dengan menangis di samping Ka'bah. Tapi dosa kepada manusia, kau mesti minta maaf kepadanya. Kalau dia sudah meninggal dunia, kirimkan doa. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku tahu ketika aku ceritakan diriku bukan untuk merubah kawan lebih sayang, bukan untuk merubah musuh menjadi cinta. Aku hanya ingin menceritakan bahwa inilah aku. Laisal fata may yaqulu kana abi. Orang yang jantan, gentleman, tidak berkata bapakku, moyangku, tapi yang berkata ha anadha, inilah aku. Sombong Ustaz? Tidak. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Saya kalau dijatuhkan orang, saya jawab. Saya tidak mau saya pulang lalu bersedih, lalu iba, nggak mau saya begitu. Adapun orang yang membanding-bandingkan kita, si Anu 25 tahun sudah punya rumah, kau si Anu, maka membanding-bandingkan ini tujuannya untuk apa? Kalau membandingkan kita untuk motivasi, oke. Tapi kalau membandingkan untuk buat kita down, untuk buat kita jatuh, untuk buat kita kehilangan semangat, untuk membuat kita mencaci-caci Tuhan lalu mengatakan Tuhan tidak adil, maka lihat motivasi orang ini mau ngenyek kita, mau menjatuhkan kita, atau gimana maksud dia membanding-bandingkan kita ini. Jadi tidak bisa dibandingkan kita dengan orang lain karena karakternya berbeda. Si Anu umur 30 tahun sudah doktor, sudah menikah. Iyalah, bapaknya dosen, bapaknya PNS, bapaknya kaya. Bapak kita kan belum tentu sama semacam bapak dia. Dia startnya itu dari 5, 6, 7, 8. Kita startnya dari 0. Ia nggak bisa disamakan, garis finishnya sama. Dia startnya dari setengah, kita dari 0. Jadi kalau cerita umur, saya pulang tahun 2008. Lahir 77, umur saya 31. 31 saya hidup dari 0. Jadi kalau ada sekarang anak umur 25 dia sudah bapaknya siapa? Nah ini. Berapa orang yang hidupnya macam itu? Nah, jadi kalau sekedar motivasi oke. Tapi kalau menjatuhkan mental kita, ya dijawab, jangan diam.